Masya Allah mas, Apa? di kamar mandi ada sosok ya kayak mbak saya, tapi tak panggilin mbak, mbak, dia nggak nengok nggak apa. Saya kan penasaran kan, Ya. lihat kamar juga, apa mbak saya apa kok dipanggilin diem aja di kamar, ada mbak saya. Dan terus itu siapa? Wah, Assalamualaikum. Oke, kembali lagi di channel Ruang Gaib. Ruang yang membahas seputar cerita gaib. Kali ini saya kedatangan narasumber dari Pamulang. Jangan bosan-bosan ya kali ini karena narasumbernya dari Pamulang lagi. Oke. Langsung aja kita ke narasumber kita yang ingin menceritakan cerita horor, di mana dia bekerja di salah satu rumah kosong bekas peninggalan jenderal. Oke, Mas Marco ya. Gimana kesibukan hari ini? ya seperti biasa aja pak. Oh, seperti biasa, masih di ini sayur. Masih. Alhamdulillah. Jadi Mas ingin menceritakan pas bekerja ya? Ya, Itu tahun berapa Mas? ya sekitar tahun 2011-2012 lah. 2011 sampai 2012. Ya. Langsung aja Mas, ceritakan. Jadi pada saat itu tahun 2011-2012 lah ya. Saya kan baru lulus SMP, baru belajar kerja bang. Ya, awal-awal lah. Awal-awal baru belajar kerja, sama saudara saya ditunjukin lah itu, suruh jagain rumah. Itu rumah kosong, saya berangkat lah pada di rumah nganggur. Ya karena udah nggak sekolah ya. Sekolah mau nerusin juga ya, tahu sendiri lah gak ada ekonomi ya. Saya berangkat lah itu ke situ ya, daerah Jakarta Selatan lah. Jakarta Selatan juga ya. Saya pikir kerjanya ya seperti biasa, jaga rumah kecil lah ya. Beres-beres gitu ya. Ya paling beres-beres. Setelah saya nyampe situ, lihat lokasinya ya, wah rumahnya gede juga, halamannya luas. Nah saya interview lah sama yang punya rumah itu, suruh ngapain aja kerjanya. Ternyata cuma suruh nganuin tamannya di situ, jagain. Kan posisi rumahnya rumahnya gede bang. Rumahnya gede tapi halamannya luas. Oh, halamannya luas. Halamannya luas, depan belakang samping tuh udah luas. Jadi itu pohon-pohon gede. Wah, saya suasananya kayak di kampung ya. Kayak di kampung sendiri Ya. gitu ya. Udahlah saya terima itu. Terus nah bos saya tahu tuh pergi ninggalin kunci doang. Nah ini saya sendirian, bener-bener jaga rumah sendirian ini. Oh, kirain itu rumah ditempatin apa gimana? Kira rumah ditempatin, ada bosnya gitu. Ternyata bosnya di rumah yang lain, saya suruh ngurus sendiri. Nah, saya masih kecil ya, ya udah iya aja. Sebenarnya takut juga mas, takut juga kan posisinya, wah mana rumahnya begitu serem. Berarti nggak dijelasin pas detailnya di situ sendiri, itu nggak dijelasin sama sekali ya? Enggak. Oh, Ya juga cuman gini dong, kan si saudara saya kan ngasih tahu ada nih kerjaan lowongan tapi jaga rumah. Ya, saya bilang oke aja, saya butuh kerjaan ya kan. Udah, saya berangkat itu pas pertama kerja, bener-bener namanya anak kecil ya, masih kecil kan. Saya masih waktu itu sekitaran umur 17-an lah. Ya masih muda banget lah. Ya baru lulus SMP, sekitar 17 sama berapa itu lah. Hari pertama saya kerja di situ ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Cuman ya takut nyapu aja nih, kan halaman luas ya. Ya. Di depan rumah kan ada halaman tuh. Di
nyapu doang. Ingat selingkuh sendirian, gak ada orang. Udah saya berani-beraniin lah. Bismillah lah. Jadi posisi rumahnya ini di tengah-tengah, halamannya luas, pohonnya gede. Samping rumah itu ada pohon asem mas. Pohon asem. Pohon asemnya gede banget. Banyak, wah pohon kedua gede banget lah. Pohon asem tuh. Dan di pohon asem itu, di atas pohon asem ada biawak mas. Biawak. Pertama saya lihat itu biawak. Orang pas lagi saya duduk, ya kamar saya ya, itu nggak di dalam rumah itu mas. Jadi rumah, sini belakang rumah itu ada kamar khusus pembantu. Di belakang rumah itu. Berarti nggak tinggal di rumah itu, tapi Enggak. ada ruangan tersendiri ya? Ada kamar sendiri di belakang rumah itu. Nah, saya tinggal di sebelah itu. Nah ini kamar saya. Nah sebelahnya rumah itu kan pohon asem tuh. Pokoknya kalau duduk di kamar saya itu ya pemandangannya pohon asem itu yang gede kan. Pas saya lagi duduk, itu kosak. Kaget, apaan tuh? Wah ternyata biawak mas. Biawak tuh ada 2 gede-gede banget ya. Tapi sempat mikir nervous apa gitu? Ya pasti ya. Pasti namanya sendirian. Iya benar. Tengok, gak ada teman, ada krosak aja pikirnya yang negatif lah. Tapi alah amat dah. Ternyata biawak aja. Pas malamnya ya oke aja lah. Sekitar seminggu itu alhamdulillah nggak kenapa. Aman ya. Aman aja. Nah kayaknya di sekitar saya udah 10 harian di situ baru tuh mulai gangguan yang mulai kejadian ya, tuh ya. gangguan yang bikin bulu merinding. Ketika itu saya ke kamar mandi mas, malam-malam jam 10 malam lah. Jam 10 malam kan dari kamar saya ke kamar mandi, saya lihat pohon asem itu. Soalnya tiap malam asal keluar lihat pohon asem itu, takutnya kenapa-napa, ada apa gitu kan. Serem. Saya lihat pohon asem tuh, kok pohon asem kayaknya gerak-gerak sendiri, kayak ada angin, tapi nggak ada angin di situ mas. Cuman di situ aja yang gerak berarti ya. Saya pikir biawaknya tadi kali. Tapi kan kalau biawak kan biasanya berbunyi ya, keser. Ini mah enggak angin khusus. Saya perhatiin, kok kayak ada putih-putih di atas pohon. Apa? Biawak apa? Wah bener-bener, pokoknya perasaan saya merinding mas. Tapi itu cuma sosok putih aja gitu ya. Iya, sepintas putih. Entah itu apa ya. Apa halusinasi saya doang apa gimana? Ya. Saya buru-buru tuh kamar mandi, buang air kecil, langsung masuk lagi ke kamar, tutup pintu, tutup kunci. Wah pokoknya langsung tidur aja, kayaknya buru-buru pagi lagi. Ini buru-buru pagi. Setelah pagi seperti biasa ya kan, saya mengerjakan ini rutinitas kerja lah. Terus bunga apa itu macam. Siang pun saya kan pas itu kan hari Minggu, bos kan ke situ hari Minggu, pas ke situ barulah saya lihat dalaman rumahnya, beresin dalam rumah, nyapu, ngepel segala macam. Nah di rumah itu ada ruangan di atas kan, di atas hawanya itu beda mas. Berarti itu lantai 2 ya? Lantai 2. Jadi di atas itu hawanya beda sama yang di bawah. Di bawah kan hawanya biasa aja. Pas saya beresin yang atas, masya Allah hawanya itu bener-bener bulu kuduku langsung berdiri mas. Karena emang rumah kosong juga kan ya? Iya, bulu kuduku langsung berdiri. Pokoknya nggak enak banget lah hawanya di situ. Perut mual kakak, kenapa ya? Itu kisaran jam berapa itu pas itu kerja? Masih siang lah. Pada siang ya? Siang. Saya berani, malah itulah yang bikin saya penasaran mas, yang merinding gitu. Sama bosnya suruh beresin kamar. Beresin kamar. Di atas itu kan ada kamar. Itu
beresin yang di kamar itu. Ya bu, saya beresin itu. Di kamar itu tahu mas, baunya tuh bau wangi, bau wangi yang aneh gitu katanya. Kayaknya bau wangi ini belum pernah saya. Kayak kamar biasa di tempatin orang gimana sih mas? Kayak ada orangnya. Kosong gitu. Nah, penasaran, saya lihat-lihat ya foto-foto itu, wah bener-bener serem fotonya mas. Foto apa mas? Ya foto-foto mungkin mendiang bapaknya dia atau apa ya. Katanya setelah saya tanya-tanya sih, itu katanya dulu bapaknya itu jenderal. Oh jenderal. Makanya rumahnya kan modelnya begitu, halamannya luas. Jenderal lah kan. Itu saya iseng aja kan. Iseng, ada foto bapaknya itu, saya tanyain, Pak nggak kesepian? Iseng saya iseng. Karena mungkin butuh teman juga kali yang ada teman ngobrol ya. Nyampe ngobrol sama foto. Gila dong. Singkat cerita, udahlah kelar kan hari Minggu itu. Malam-malam nih bos pergi, habis maghrib bos pergi. Saya merhatiin rumah itu, kan kayak ada apa. Lalu sekitar jam 9 malam lah, masih sore lah. Kan posisi gerimis pas itu kan. Iya. Itu di dalam rumah tuh udah berak. Oh suara. Iya, entah kayak ada seperti ada barang jatuh. Kayak dibanting gitu ya. Iya, barang berak. Wah, kan penasaran tapi kan saya nggak bisa masuk kan. Iya benar. Cek kan di bawah bos. Ya udahlah. Wah ya, tapi penasaran juga. Intip-intip jendela gitu mas. Itu berani juga situ ngintip ya. Berani. Karena memang kerjaan gitu ya. Saya juga kan sama hal-hal yang begitu-begitu kan udah biasa di kampung ya kan. Iya kalau di kampung. Ya, makanya saya lebih gitu. serem sih. Tuh saya intip penasaran ya apaan itu kan. Itu nggak ada apa mas. Nggak ada yang jatuh ya. Nggak ada apa-apa yang jatuh. Lah saya pergi, habis itu ada lagi berisik banget di atas mas. Itu posisinya di atas. Oh di lantai 2 itu. Di lantai 2 posisi berisik di atas. Wah merinding saya kan. Langsung lah tuh masuk ke kamar lagi, tidur lagi biar cepet pagi. Tapi saya tidur itu malam itu ya posisi kan gerimis. Saya tidurin nggak bisa tidur mas. Mata tetap terjaga ya, mulai buruan tidur apa dalam hati kan. Karena kebayang itu juga kali ya. Iya. Pas sekitar ya, jam 1-an lah, itu belum bisa tidur mas. Itu ada suara. Itu udah mulai bersuara ya. Udah mulai suara ini kan. Wah, ini apa gara-gara tadi pagi saya ngisengin foto itu saya mobil ya. Belum ada suaranya. Wah, makin masuk selimut ya mas. Setelah seminggu saya di situ, karena sering ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh gitu kan, saya bilang sama Bu bos, Bu, kayaknya saya tuh nggak kuat tuh kalau begini. Kayaknya ibunya kan, ya apa kamu mau temen Mar? Nah, panggilin temen lagi. Ya kamu siapa teman ya? Saya inisiatif lah. Kebetulan kakak saya yang di kampung kan nyaru juga. Saya perempuan nih. Saya ngajak kakak saya aja, ibu lagi nganggur, ya buat beres-beres rumah. Dia bilang gitu. Ya udahlah. Akhirnya singkat cerita kakak saya juga ke situ ya. Oh kerja juga. Kerja bareng satu rumah itu, jaga rumah. Jadi kakak saya bagian biar kalau bersih, beres nyapu ngepel, saya khusus taman. Iya. Dan ibu juga ngizinin kan. Jadi kan saya udah itu aman lah tuh. Saya aman lah berdua hal yang karena nggak sendirian lagi lah ya. Ada temennya, apalagi kakak saya sendiri. Dia bawa anak kecil lagi. Oh ada anak kecil juga.
ponakan saya umurnya masih sekitar 4 tahunan ya. 4 tahun. 4 tahun ya, ramai gitu. Nah setelah sekitar ya sebulan ya, sebulan lebih lah orang saya habis gajian. Oh itu udah nyampe sebulan tapi ya. Lumayan lama saya di situ mas. Sebulan saya di situ sama kakak saya itu alhamdulillah tuh nggak ada gangguan apa-apa ya. Aman ya. Iya. Pokoknya sebulan lebih lah ya kan. Pas itu suatu malam posisi gerimis juga tuh. Posisi gerimis juga. Lah ponakan saya ini yang kecil tiba-tiba nangis nih mas. Nangis nggak mau diem, nangis nggak mau diem. Kenapa didiemin apa? Dia nunjuknya apa? Pohon asem. Oh pohon asem itu lagi. Pohon asem itu dia tunjuk. Wah di situ posisi merinding nggak, bener-bener wah jangan-jangan penunggu pohon asem nih. Kemudian wah ponakan saya nih. Saya nyeletuk aja gini, jangan ganggu. Ini ponakan saya, saya ganggu lah di sini sama-sama kok. Hidup kita kan masing-masing. Saya bilang gitu loh. Teriak aja gitu. Siapa tahu siapa denger. Iya benar. Tapi ponakan saya masih tetap nangis tuh mas. Tepatnya pas itu jam yang masih sore lah, maghrib lah. Habis maghrib lah. Pas malamnya ya masih jam-jam 11-an lah. Jam 11 malam. Jam 11 malam kan. Ponakan saya udah tidur. Ponakan saya juga tidur. Saya sendirian kan biasa di luar nonton TV gitu kan. Tuh di kamar mandi kayak ada yang ngidupin keran enggak? Bunyi sendiri. Airnya nyala sendiri ya. Nyala sendiri tuh. Masa siapa sih Mbak? Mbak, saya panggil kan Mbak. Dari suaranya. Saya parahin lagi ke kamar mandi. Masya Allah mas. Masya Allah mas. Apa? Di kamar mandi ada sosok ya kayak mbak saya. Tapi tak panggilin mbak, dia nggak nengok nggak apa. Saya kan penasaran kan, lihat kamar juga apa mbak saya apa kok dipanggilin gimana di kamar ada mbak saya. Terus itu siapa? Wah di situ saya langsung masuk kamar tuh mas, tidur lagi. Wah. Akhirnya ya mbak saya juga pernah itu mas. Pas itu kan mbak saya lagi bersih ya biasa ya hari Minggu ya, bersihkan dulu bersih dalam. Mbak saya malah dilihatin penampakan di kamar itu mas, di kamar yang di atas itu, yang di atas lantai itu. 2 ya, lantai 2. Tapi sosoknya itu ya itu rambutnya panjang kata dia, rambutnya panjang, terus bajunya itu corak warna coklat ya, baju corak coklat. Iya, kata mbak saya dikiranya majikan saya. Tapi majikannya tadi barusan gitu langsung lari tuh mbak saya tuh birit-birit cara ngomong sama ibu saya kan yang majikan saya itu. Nah kayaknya nggak bisa lanjut deh bu. Oh nggak bisa lanjut kerja itu ya. Iya kalau mbak saya kan emang agak penakut takut. Ya mbak saya ngomong sama saya, gimana mas takut begini ya udahlah kalau sampai nggak berani pulang aja yuk. Oh ikut pulang juga masnya? Ya iya daripada saya sendirian lagi. Akhirnya pas ya saya lempengin 2 bulan ya. Oh lurusin 2 bulan. Lempengin 2 bulan tuh biar dapat gaji lah. Lempengin 2 bulan ya saya pamitan ke bos saya itu. Dari itulah. Pas kejadian yang mau dilurusin ke 2 bulannya itu ada kejadian janggal lagi nggak? Tiap malam mas. Oh tiap malam malah lebih ya? Tiap malam tuh ada pasti suara gereng, tadi genteng, entah ya apa. Tapi kan saya udah tahu pasti itu gangguan tuh, makanya saya nggak bodo amat lah, nggak mau
lihat lagi lah. Karena ngebelain buat ngurusin aja ini, Iya, udah dapat gaji gitu ya. Gue dapat gaji full 2 bulan nih. Saya bilangin mbak saya juga, Mbak kalau ada suara apa diem aja di kamar udah anteng. Ya untungnya saya ponakan saya juga anteng sih di itu kalau malam, jadi ya itu doang tuh pas malam itu loh pernah tuh jadi melotot nangis sambil Anak itu ponakannya cewek apa cowok ya? ponakan saya cewek mas. Oh cewek. Ponakan saya cewek pas umur 4 tahunan lah ya. Nah, pas umur 2 bulan itu akhirnya saya izin majikan nggak bisa lanjut karena kebangetan terornya ya. Iya benar. Kayaknya di kalau lanjut juga aduh Nggak kuat lah. kuncinya liwat tiap malam mas. Jadi ya udahlah, saya putusin pulang kampung, bicara sama majikan saya. Udah mas. Tapi setelah habis keluar itu nggak ada gangguan lagi gitu apa dalam mimpi gitu? Alhamdulillah enggak Akan kalau gangguan enggak. Tapi kalau mimpi sering sih saya mimpi sampai sekarang aja nih mas. Sampai sekarang udah berapa puluh tahun yang lalu kayaknya masih sering mimpiin rumah itu, dan kejadian kengerian di rumah itu masih sering bawa mimpi itu mas. berarti itu secara tidak langsung trauma sih ya. Iya, Karena kebayang terus mungkin ke trauma bisa jadi. Bener-bener kalau mimpi itu pasti mimpi serem ya. Kalau saya mimpi serem pasti di rumah itu lokasi. Termasuk pohon asem itu. Ya, pohon asem itu aja masih kebayang lah sampai sekarang, masih jelas banget pohon asem. Nyampe bisa ceritain nyampe sekarang karena emang nggak bisa lupain ya. Nggak bisa lupa itu. Bener-bener. Ya mungkin awal kisah horor saya juga mungkin terakhir juga lah. Nggak pernah ada lagi setelah itu. Nggak pengen dapat pengalaman horor lagi ya. Mau lagi. Udah ini apa gimana, ada cerita lain? Udah mas, itu aja Udah. mas, cerita saya. Itu tadi cerita dari narasumber kita, Mas Marco, yang dari Pamulang ya mas. Itu ceritanya itu dia bekerja di rumah yang kosong ya, nggak ditempatin. Terus dia bekerja di situ dari mulai sendiri nyampe ada kakaknya ikut bekerja di situ dan mendapat teror di salah satu rumah peninggalan jenderal. Oke, bagi kalian yang punya cerita horor, cerita serem, cerita mistis, boleh menjadi narasumber kami dengan cara kirim email yang ada di bawah ini.